Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan materi yang lalu. Kemarin kita membahas tentang buku fiksi. Sekarang buku non fiksi. Nah, sudah siap alat tulis kalian? Karena nanti Ibu minta kalian mencatat agar kalian bisa menjawab pertanyaan di link. Oke, pengertian buku non-fiksi adalah buku non-fiksi merupakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, non-fiksi itu bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi, kalau kemarin fiksi adalah hayalan seperti buku dongeng, cerita itu fiksi. Nah, kalau non-fiksi itu adalah buku yang berdasarkan fakta. Ya kan? Keadaan nyata seperti misalnya kalian menceritakan sebuah berita tentang kebakaran, misalnya kecelakaan, itu adalah berdasarkan fakta karangan, atau menceritakan buku tentang menceritakan kehidupan seseorang, misalnya riwayat hidupnya. Nah, itu masuk ke dalam non-fiksi. Lalu, unsur buku non-fiksi itu apa saja? Di sini, satu, bagian halaman cover. Nah, bagian halaman cover, apa halaman cover? Nah, cover di depan ada halamannya, ada covernya untuk tempat judul, ya kan? Sistematika bagian sistematika, buku itu terdiri apa saja? Seperti bab, lalu judulnya, itu sistematika, lalu statistiknya, kemudian riwayat pengarangnya, nah itu sistematikanya. Bagian bab dan judul disebutkan di mana? Biasanya berada di halaman. Setiap buku itu selalu ada halaman, ada lembar halamannya. Jadi misalnya bab 1 halaman berapa sampai halaman berapa, judulnya apa. Lalu rincian bab dan isi. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia bab 1 tentang fiksi. Ya kan, cerita fiksi. Nah, isinya tentang apa? Unsur intrinsiknya, pengertiannya, ya kan, strukturnya, itu isinya. Lalu bagaimana penyajian isinya? Apakah penyajiannya itu lengkap isinya? Nah, itu yang kalian nanti komentari. Bagian bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan biasanya kalau non-fiksi itu adalah bahasa yang umum. Ya kan, bahasa yang sesuai dengan bahasa kaidah bahasa Indonesia yang diberlakukan. Jenis non-fiksi. Nah, jenis buku non-fiksi itu apa saja? Tadi Ibu sudah sebutkan, yaitu buku pelajaran. Pelajaran seperti apa? Bahasa Indonesia, agama, ya kan, fikih, Kurdis misalnya. Lalu penjas, matematika, PKN, IPS itu buku pelajaran. Buku ensiklopedia yaitu buku pengetahuan, sama dengan buku pengetahuan umum. Biografi tokoh itu adalah buku riwayat hidup, ya kan, riwayat hidup seseorang. Misalnya buku biografi tokoh B.J. Habibie, presiden kita. Lalu Soekarno, Soeharto, nah itu termasuk biografi. Nah, itu masuk ke dalam non fiksi karena nyata, bukan hayalan. Bukan hanya cerita hayalan, tapi tentang biografi, riwayat hidup seseorang. Buku pengetahuan sama dengan ensiklopedi, tapi pengetahuan misalnya di sini kalian tentang pengetahuan ilmu IT, ya kan, komputer pengetahuannya, atau kalian senang fashion, ya kan, baju, pakaian bagaimana, lalu masak misalnya buku pengetahuan tentang tata boga, resep dan sebagainya. Itu termasuk buku non fiksi. Yang terakhir itu adalah ciri-ciri buku non fiksi. Apa saja? Satu, menggunakan bahasa yang formal. Nah, menggunakan bahasa formal, bahasanya yang baku, ya kan, sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia. Sifat kata yang digunakan denotatif. Berdasarkan fakta, tadi Bu sudah katakan, fakta nyata, real, ya kan? Bukan berdasarkan hayalan. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Nah, itulah 4 poin yang sudah Ibu terangkan tadi, yaitu pengertian non-fiksi, buku non-fiksi, lalu unsur non-fiksi, kemudian jenis buku non-fiksi apa saja. Sekarang yang terakhir adalah ciri-ciri buku non-fiksi. Semoga kalian paham ya, jelas ya. Oke, tugasnya. Kerjakan tugas sesuai petunjuk dan kerjakan dengan teliti. Nah, baca linknya, petunjuk linknya apa, kalian kerjakan baik-baik. Ingat, hari ini Ibu mengajarkan tentang buku non-fiksi 4 poin. Jadi, kalian lihat di situ, paham ya? Oke, selamat mengerjakan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.